Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Burhanuddin, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu BEK 2 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25 10 41 80 387. Saat ini saya mengajar di Satuan Pendidikan SDN 1 Cahyatani, Lempuing, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan pada mata pelajaran PAI kelas 6 di SDN 1 Cahyatani. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Pagi. Yes. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kita selamanya tetap sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sekarang kita untuk mengondisikan pembelajaran kita cek dulu ada sampah apa tidak. Silakan dicek di mejanya atau di bawah meja, di bawah kursi dicek dulu. Udah bersih dulu? Ada sampah apa tidak? Ya. Siapa yang pipit hari ini? Oh, pipit. Ya. Terima kasih ya. Teman kita pipit sudah melaksanakan piketnya dengan baik dan benar. Beri applause buat pipit dan kawan-kawan. Tenang sekalian, siapa yang tidak hadir? Hadir. Kenapa? Sakit. Ada surat ya? Ada. Oh, ini ada suratnya. Kita absen dulu. Abdurrahman Nisata, satu tadi ya. Ahmad Kelvin Wijaya. Ali Musafa. Denis Yuda Pratama. Kevin Ahmad Kelvin. Muhammad Ali Haikal Fajar. Hadir. Muhammad Abdi Ardiansyah. Putri Olivia. Rahmat Haikal Febrian. Hadir. Mana? Renita Melina. Sapitri. Septiana. Farel. Abdurrahman Nisata. Kita doakan sama-sama anak-anak sekalian, mudah-mudahan Abdul semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
bercengkrama lagi, dan bersukaria lagi dengan teman kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran materi yang baru ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Yuda. Silakan Yuda pimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti dipimpin oleh saudara Yuda. Siapkan dulu dan semuanya bersama. Bisa, dan dilanjut dengan Profil Pancasila dan ditambah dengan surat Al-Ma'un. Ya, bisa? Silakan berdiri. Ya, silakan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita nyanyikan Profil 5 Pancasila. Ya. Mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, silakan sebelum kita belajar ke materi, kita membaca salah satu ayat dari dalam
materi hari ini. Materi hari ini itu adalah apa? Ada yang tahu? Apa materinya? Hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, hidup damai dengan saling memaafkan. Sebelum masuk materi, kita dulu harus tahu dulu apa tujuannya mempelajari bab hidup damai dengan saling memaafkan. Silakan dibaca tujuan pembelajaran hari ini. Putri, nomor 1 apa? Haikal Fajar. Menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan. Ahmad Kelvin. Meneladani sikap pemaaf Nabi. Nabi Muhammad SAW. Septi. Menunjukkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita. Tapi sebelum pembelajaran materi yang baru ini kita mulai, Bapak mau mengulas kembali pembelajaran minggu lalu. Silakan duduk kembali. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna itu? Yang kita pelajari ada berapa? 4. Kalau semuanya ada berapa jumlahnya? 99. Apa saja yang dipelajari kemarin tentang Asmaul Husna? 1. Al-Ghaffar. Apa artinya Al-Ghaffar? Allah Maha Pengampun. Kemudian apa lagi? Al-Afu. Apa artinya Al-Afu? Nah, terus apa lagi? Al-Wahid. Apa artinya Al-Wahid? Allah Maha Esa. Terus apa lagi? As-Samad. Apa artinya As-Samad? Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi paham ya, anak? Nah, sebelum masuk ke materi inti, Bapak mau menanyakan tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ya. Siapa yang tahu apa arti memaafkan? Ya, maaf artinya minta ampun dan penyesalan. Bagus. Terus apalagi gimana caranya apabila ada orang yang meminta maaf kepada kita, sebaiknya kita harus apa? Apa Rel? Memaafkannya. Dengan cara apa? Ikhlas. Ya, betul. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, sikap yang harus kita contohkan itu sikap seperti apa dalam memaafkan itu? Putri? Tidak dendam, siapa lagi? Tidak sombong, siapa lagi? Tidak berburuk sangka. Intinya kita akan melihat bagaimana penjelasan tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, sebelum ini kita amati video dulu ya, tentang video saling memaafkan. Ya, anak kita simak video dulu ya, perhatikan dengan seksama. Ya. Ya, kueku jadi jatuh atuh. Maaf, beta nggak sengaja. Ganti baru. Wah, kesukaanku. Sini. Kena. Oh, ih, beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Aku lagi cepat sih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu tega terus? Iwan, beta janji, kakak buat lagi. Beneran maaf, beta bercandanya pada bapak. Janji ya. Besok ya. Enaknya.
Apa katanya ini harus ikhlas. Jangan suka berbuat salah. Ya. Dan namanya manusia tempat salah dan lupa. Ya. Nah, baik anak-anak sekalian, kita kupas materi sedikit demi sedikit ya tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Maaf, lihat di sini ya. Nah, maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Dua, memaafkan berarti rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka bukunya? Boleh buka ini bab 3. Dan halaman 39. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba baca artinya. Apri yang keras, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu makan maupun waktu sepi. Orang-orang yang mengendalikan permintaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kebaikan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ayatnya seperti ini. Bisa juga nanti ditulis di rumah seperti ini ayatnya. Silakan ditulis dulu. Buka buku tulisnya. Ya. Ingat, nulis Arab itu dari sebelah kanan, ya. Dan sebelah ayat 134. Lihat tulis dulu, lihat semuanya kita tulis sama-sama ya. Bismillah dulu. Bisa dihafalkan di rumah ya, sebagai tugas tambahan. Alladzina yunfikuna bisyarra'i wal-dharra'i wal-kadhibina ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu
Udah? Ya. Dilewati 2 baris ya. Nah, bagus. Ya, bagus. Ini jangan banyak coretan ya. Biasakan pelan-pelan kalau masalah itu. Ya. Udah, bagus. Ini dikasih juga ini biar dibaca Ali Imran. Ini huruf alif di sini. Ali Imran. Bukan Ali Musapa ya. Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Sudah? Sudah ya. Sudah Putri? Sudah. Kalau sudah, ya kita baca sama-sama. Karena Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam, pedoman seluruh umat manusia. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Yunfiquna Fissarai Fissarai Waddarai Waddarai Wal Qadiminal Ghaidha Wal Qadimina Wal Afina Wal Afina Anin Nasi Aninnas Wallahu Wallahu Yuhibbul Muhsinin Yuhibbul Muhsinin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Coba baca ulang lagi Haikal Febrian artinya, yaitu orang-orang yang selalu Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan pembukaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. di sini kata kuncinya wal 'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan itu salah satu sifat atau sikap terpuji. Kenapa terpuji? Karena bisa mendatangkan pahala kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, mendapat surganya Allah, mendapat keberkahan, banyak teman dan lain sebagainya. Baik anak sekalian, nanti ini tugas di rumah PR ya. PR-nya dihafalkan supaya minggu yang akan datang kita akan ulangan lisan. Paham? Bisa? Sudah selesai semuanya ya tulisnya? Ya, kita lanjut ke materi lagi. Mengapa harus memaafkan? Ada yang tahu? Mengapa harus memaafkan? Karena meminta maaf merupakan sikap terpuji, dan memaafkan dapat membuat kedamaian. Nah, karena memaafkan merupakan sikap terpuji dan memaafkan bisa membawa kedamaian. Bagus ya. Kita pelajari dulu, yang di sini dulu ya. Dibaca nanti. Benar-benar tadi yang disampaikan oleh Haikal Fajar. Ya. Kelihatan? Kelihatan enggak? Ya. Mengapa harus memaafkan? 1. Coba Septi berdiri, baca nomor 2. Meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Terus Pipit, Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Terus Apri, permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Jadi yang disampaikan oleh saudara kita, teman kita, Fajar, sudah benar ya? Beri aplaus buat Fajar.
Tepuk semangat. Lebih semangat lagi bisa nggak? Coba sambil berdiri. Biar badannya menjadi rileks semua. Tepuk semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah teladan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Penduduk Taif yang melempar beliau pun juga dimaafkan. Kemudian beliau juga tidak pernah menyimpan dendam dan Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Jadi sikap maaf ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penutup para nabi dan Nabi Muhammad adalah tauladan bagi kita semua. Paham? Nah, lanjut. Terus berikutnya, nah di sini adab memberi maaf yang baik. Kira-kira ada yang tahu nggak adab memberi maaf yang baik? Dengan cara apa? Putri? Yang lebih keras lagi? Ya, bisa menenangkan hati, mendapatkan pahala. Ada yang lain lagi? Ya, bisa dengan ikhlas ya. Kita baca lagi. Cara atau adab memberi maaf yang baik itu bagaimana? Silakan dibaca Kevin. Yang pertama, Merupakan sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. ini coba dibaca. Adab memberi maaf itu gimana? Satu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah coba baca. Melepaskan hak membalas. Melepaskan hak membalas. Tiga, Apri, Tidak menuntut dengan denda atau syarat. Kemudian selanjutnya menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam dan menghilangkan amarah. Nah, sekarang manfaat sikap memaafkan. Kira-kira apa manfaatnya sikap memaafkan? Ya, kita baca lagi ya. Satu, menenangkan hati dan pikiran. Jadi kalau kita sudah berbuat salah, kemudian kita memaaf kepada orang yang bersalah, hati kita ini akan plong, pikiran akan plong, hidup punya. Kemudian yang kedua, menjaga persaudaraan dan pertemanan. Dan yang terakhir, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, gimana cara menumbuhkan sikap memaafkan? Satu, belajar mengendalikan emosi. Gimana caranya Pak mengendalikan emosi? Gampang. Kalau umat Islam itu berwudu, misalkan marah, gak usah dibalas. Kejahatan nggak boleh. Orang jahat balas dengan kebaikan. Kita mau marah, ambil air. Insya Allah dengan air wudhu itu rasa marah itu akan turun. Paham? Nah, ingat, Allah itu maha pemaaf. Minggu lalu kita sudah belajar Al-Aqu. Allah maha pemaaf. Allah juga maha pemaaf. Apalagi kita harus meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Aqu, harus memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Bisa ya? Bisa tanamkan dalam kehidupan sehari. Nanti kalau ada misalkan yang minta maaf, dimaafkan. Kadang kita minta maafnya setahun sekali ya, pas hari Lebaran. Bener nggak? Bener nggak? Bener? Itu pun kalau dapat amplop. Kalau amplopnya nggak ada, males Pak. Jangan seperti itu ya. Nah,
kita itu maaf mengampun harus dengan ikhlas supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma mendapatkan pahala, tapi memperbanyak teman, hidup juga akan rukun, penuh dengan kasih sayang. Ya, selanjutnya anak-anakku yang sedang sholat, Bapak bentuk kelompok dulu, 3 kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan bikin pertanyaan dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Silahkan yang tadinya menghadap kursinya dibawa ke sini, kursinya berkelompok, kursinya aja ke sini gabung, kursinya bawa sini, jadi hadap-hadapan. Kursinya bukan mejanya, kursinya ke sini. Berkelompok nanti berkelompok. Ini bertiga di sini 1 berarti. Di sini hadap-hadapan. Ini digeser. Ya. Silakan berkelompok. Bikin 1 pertanyaan saja. Ayo buka bukunya, bikin 1 pertanyaan. Bikin 1 pertanyaan. Di sini berkelompok kursi. Dari sana tulis. Ya. Dan jika kalau sudah, ayo tulis dulu. Yang nulis 1 orang, kalian berdiskusi. Pertanyaan yang seperti apa yang bagus, silahkan ditulis 1 saja. Atau boleh juga 3, nanti dipilih salah 1. Ya, ditulis. Boleh 3, nanti dipilih mana pertanyaan kira-kira yang bagus atau yang sesuai dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Belum. Kelompok 2 masih nulis. Terus 1 boleh 3 ya. Ayo. 3 minimal, boleh 3, nanti dipilih salah 1 yang bagus. Sudah? Kalau sudah, silahkan disobek. Disobek ya. Disobek. Ya, tunggu temannya yang lain. Sudah? Pertanyaan sudah? Ya, silahkan disobek. Yang mana yang mau diajukan? Sobek dulu. Sobek ya. Udah disobek. Mana sobek? Ya, sobek dulu. Udah. Ini. Pelan-pelan. Dipepet tangannya, ditarik. Nah. Sudah? 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 Nah, sekarang angkat kertasnya mana? Tunjukkan mana? Silahkan digulung. Digulung seperti bola. Sudah? Sudah? Coba lihatkan. Seperti bola, acukan. Mana? Mana? Sampai ke perut, terus. Ini ketua kelompoknya siapa? Haikal ya. Ini Yuda. Ini siapa? Septi ya.
Ya, sekarang silakan kelompok 1 ya, mau melempar kelompok yang mana? Ke saat kedua atau yang ketiga? Jangan dulu satu orang ya. Mau kelompok yang mana? Silakan lempar. Berdiri. Ya, lempar. Ya. Jangan dulu belum ada perintah. Satu dulu ya. Satu dulu ya. Ya. Udah, ngapa dilempar lagi? Ulang ya. Kemana mau melemparnya? Ke sana, ke kelompok 2 atau kelompok 3? Terserah, bebas. Ya. Ya, lempar. Nah. Sekarang buka. Kira-kira pertanyaannya apa? Maju ke depan. Sambil maju ke depan. Nah. Ya. Ada pertanyaannya? Perlihatkan sama temannya, kemudian didiskusikan ya. Diskusikan. Diskusikan dulu. Kemudian yang ini mau lempar kemana? Ya, berdiri, silakan lempar. Ambil. Yang ini lempar kemana? Itu sudah ya, situ berarti ya. Ambil. Silakan dibuka, kemudian didiskusikan. Ayo, cari jawabannya. Sudah? Ini kelompok 2 sudah belum? Sudah ditulis? Sudah. Ya, kelompok 2 sudah bisa menjawab. Ya, silakan maju ke depan. Kedua kelompoknya siapa? Sudah. Ya, beri salam dulu. Yang lain tolong perhatikan. Lihat, perhatikan dulu temannya. Dibaca yang keras ya. Salam dulu, biasakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan dulu, nanti sambil dipikirkan ya dulu ya. Kalau ada orang yang jawab salam itu dijawab. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya salah satunya adalah ketika ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Ulangi lagi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menunjukkan sikap memaafkan? Dengan cara mengendalikan emosi kita serta mendoakan orang yang menyakiti supaya bisa berubah. Ya, ulang lagi. Kedengaran enggak? Ya, ulangi lagi, coba sekali lagi. Bagaimana cara menunjukkan sikap memaafkan? Dengan cara mengendalikan emosi kita serta mendoakan orang yang menyakiti supaya bisa Iya. berubah. Super sekali, tepuk tangan. Bagus jawabannya ya. Sudah memaafkan dan mencoba untuk tidak mendoakan sekaligus memaafkan orang yang bersalah. Bagus ya. Kemudian kelompok 1, silakan maju. Ini disimpan ya. Kelompok 1 belum. Kelompok 3, maju. Ya, dibaca soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memberi maaf yang baik? Yaitu dengan cara kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta menghilangkan amarah dan menghapus rasa sakit hati. Dan tepuk tangan buat kelompok 1, bagus. Ya. Silakan kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1.
Biasakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat sikap memaafkan? Menurut kelompok kami, manfaatnya adalah bisa menenangkan hati serta akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran nggak kelompok 1? Setuju nggak dengan jawabannya? Setuju. Kelompok 3 setuju? Coba Pipi tadi minta tanya. Ulang lagi jawabannya. Apa manfaat sikap memaafkan? Menurut kelompok kami, manfaatnya adalah bisa menenangkan hati serta akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menenangkan hati dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan yang super buat kalian semua. Terus disimpan ya sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya Bapak akan mengasihkan LKPD ya untuk individu, untuk diri sendiri. Nanti dikerjakan dan kemudian dikumpulkan. Setelah apa yang kita lakukan pada hari ini dengan materi apa namanya? Materinya apa? Hidup damai dengan saling memaafkan. Silakan nulis seperti ini aja ya. Silakan dikerjakan dan kembali duduk seperti semula. Silakan kembali duduk seperti semula. Sudah, baikkan. Itu lagi. Tolong satu. Siapa lagi dulu? Silakan diisi ya. Jangan lupa nama, peserta didik, jenis pelajaran apa. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran apa? Agama. PAI, pendidikan agama Islam. Silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya. Tulis namanya. Dibaca dengan cermat. Amati gambarnya ya. Ini gambarnya. Ya, oh ini B-nya berarti C. Jadi kesini A, B, C, D. Ya.
Jelas nggak gambarnya? Jelas. Nomor 3 jelas? Jelas nggak? Jelas. Ini A, ini B, ini C, ini D, A, B, C, D. Disilang boleh, di bundari juga boleh. Ini tuh di sini 1 di sini ya. Ya, waktunya 2 menit lagi. Yang sudah boleh duduk kembali. Nunggu yang belum selesai ya. Ya, ya silakan dikumpul ya. Silakan dikumpul. Ini diisi ini punya siapa ini? Rahmat Haikal Febrian mana? Ini 1. Dah? Mana? Sudah jadi satu lengkap. Sementara Bapak memeriksa lembar jawaban kalian, yang mau ini 1 lagi. Sudah selesai. Sementara yang lain, kelompok yang lain, yang tadi itu 1, 2, 3, 4, sekarang berembuk lagi, ya, berembuk lagi, buat kesimpulan. Ya, kesimpulan mulai dari awal sampai akhir materi tentang hidup tenang, hidup damai dengan saling memaafkan. Paham seperti yang tadi? Itu terserah kelompok kalian ya. Menyebutkannya seperti apa, yang jelas ada berhubungannya dengan hidup damai dengan saling memaafkan. Ya, silakan berkelompok lagi, tulis sambil menunggu hasil kerja kalian ya. Silakan tulis kesimpulannya.
Ditulis di buku ya. Nanti ditampilkan di depan satu orang. Silakan ditulis. Lihat buku paketnya. Silakan ditulis ya Haikal. Didiskusikan. Buku paketnya ada nggak buku paketnya? Ya dibuka buku paketnya. Tulis ya. Ditambah lagi minimal 1 halaman kalau bisa ya. Nanti siapa yang baca? Haikal, ketuanya ya. Depan nanti. Coba coba lagi yang kata-kata yang bagus. Ini juga boleh. Ya, banyak kata-kata yang bagus. Silakan dipelajari lagi. Tambah lagi. Udah. Mana yang gak ditulis? Udah belum? Ditambah lagi kurang. Minimal 1 halaman buku ya. Atau halaman buku minimal 10 baris lah. Tambah lagi. Ya, tambah lagi. Pakai dengan kata-kata yang sopan. Jangan dicampur-campur ya. Nih, ini campur-campur. Jangan dicampur ya. Oh, yang nulis Haikal. Namanya sama, Haikal Fajar sama Haikal Febrian. Adik kakak. Adik kakak enggak? Oh, bisa sama namanya. Ya, gantian nulisnya, mulai gantian. Dibaca dulu, dites dulu benar apa salah kata-katanya. Jangan pakai bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa campur. Kalau Jawa Jawa semua boleh, asal dengan bahasa yang santun. Sudah?
yang tidak hadir titip ya soalnya. Buat Abdul kerjakan di rumah. Yang dekat dengan rumahnya Abdul siapa? Siapa? Apri. Apri apa? Pipit. Titip ya. Kasihkannya tugas dari Pak Burhan ya. Tugas agama. Kerjakan di rumah, nanti kirim lewat parenting jawabannya aja. Ya sebenarnya aja situ, nanti dibawa. Ya, 1 menit lagi. Dibaca dulu, direka-reka, pas apa enggak? Coba dibaca dulu. Lihatkan sama teman-temannya. Gantian. Kira-kira siapa yang bacanya yang paling bagus, yang paling fasih, dicoba. Coba juga dicoba, hasil kesimpulannya benar apa salah. Nanti boleh dikomentari sama temannya. Ini ketua kelompoknya siapa? Udah. Itu Haikal ya. Ini siapa tadi? Septi. Udah selesai? Udah siap? Ya, sekarang kita mari simpulkan sama-sama. Ya, mau kelompok berapa dulu? Siapa yang paling berani? 1, 2, apa 3? Ya. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Haikal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan menurut kelompok kami setelah mempelajari materi pada hari ini adalah maaf dan memaafkan merupakan sikap yang mulia yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita menjadi rukun dan damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang siapa lagi? Kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 3. Silakan saudari Septi. Dengerin ya, hargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain juga merupakan sikap terpuji. Dan sikap terpuji itu akan membawa ketenangan ke dalam diri kita semua. Ya, silakan perkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Farel, tolong kelompok 1. Hidup damai akan tercapai jika setiap orang mau saling memaafkan satu sama lain. Karena maaf memaafkan adalah sikap terpuji yang juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita saling maaf memaafkan, hati kita akan tenang dan damai. Dan dalam lingkungan di sekolah maupun di rumah akan menjadi rukun dan penuh dengan kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan. Nah, kita tunggu kelompok terakhir. Silakan Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda. Menurut kelompok kami, kesimpulan pelajaran hari ini adalah hal yang penting dan kalau kita harus saling maaf memaafkan karena dengan saling memaafkan hidup kita akan tenang dan bahagia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, kita dulu sebentar, silakan berdiri.
mejanya dirapikan ya. Setelah tadi berkelompok, berubah pikiran, turun lagi mejanya. Karena kerapian itu bagian daripada karakter ini juga. Rapikan, disiplin. Ya, semuanya tepuk diam. Jika aku ingin keluar, maka aku harus diam. Sodaqallahu. Kok lemas, capek ya? Lapar ya? Ya bentar lagi kan pulang. Paham? Paham? Nah, kita belajarnya full di hari Jumat. Nah, kita belajar dari jam 8:30 tadi ya, masih pagi ya. Ya. Dan kita perlu semangat baru nih. Masa nanti pulangnya lemes gitu. Ya, bisa semangat lagi? Bisa. Tepuk semangat. Gitu. Ya. Sekarang tepuk diam. Jika aku ingin pulang, maka aku harus diam. Sodaqallahu. Terakhir, sebagai kesimpulan tadi yang disampaikan untuk kalian semua, kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 itu sudah bagus. Berarti kalian sudah paham pentingnya atau hikmahnya dan segala macamnya tentang mempelajari hidup damai dengan saling memaafkan. Jadi maaf itu artinya bisa juga menyesali atau menghapus apa kesalahan yang kita lakukan. Dan saling memaafkan itu merupakan sikap yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketika Nabi Muhammad dilempari sama kotoran, Nabi Muhammad tetap tidak membalasnya dengan lemparan lagi, dan tetapi Nabi Muhammad mendoakan. Kemudian lagi ada preman kafir Quraisy yang bernama Umar bin Khattab dan Abu Sufyan itu bahkan bukan cuma menghina, bahkan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Apalagi Abu Umar bin Khattab mau membunuhnya, mau penggal kepala Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad cuma hanya bisa berdoa kepada Allah. Doanya gimana? Ya Allah, jadikanlah kedua orang ini salah satu penerus atau pembela agama kami nanti. Alhasil Allah ijabah. Abu Sufyan masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, maka menjadi pemimpin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Paham ya? Jadi hikmahnya, sekali lagi, hikmah saling maafkan itu satu, pertama kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu hidup menjadi tenang, hubungan menjadi rukun, teman menjadi banyak. Nanti tolong setelah pembelajaran ini kita tanamkan saling memaafkan bukan hanya di sekolah, di rumah, teman di lapangan, di sawah, kemanapun kalian pergi, tolong diamalkan dengan baik ya. Bisa? 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 Bapak percaya dan yakin kalian adalah anak yang soleh dan solehah yang suka memaafkan dan suka meminta maaf apabila kalian berbuat salah. Yang paling penting adalah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah meskipun tidak meminta maaf. Paham ya? Mungkin sampai di situ pembelajaran Bapak hari ini dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua bisa memahaminya dan bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, untuk pertemuan yang akan datang, tolong dibuka halaman 47, yaitu tentang ketentuan hukum halal dan haram. Jadi itu ya untuk minggu depan, ketentuan hukum halal dan haram. Tolong baca di rumah. Kemudian dengan ayat-ayatnya juga ada di situ tentang makanan dan lain sebagainya. Dan hadisnya tolong dibaca dan tolong dikirim videonya nanti lewat grup ya, bahwa benar-benar kalian itu sudah membaca. Budayakan membaca ya. Paham? Jadi minggu depan apa materinya? Ketentuan hukum halal dan haram. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kemas-kemas langsung pulang. Dipimpin doanya sama ketua kelas. Dan yang bisa jawab langsung pulang nanti ya. Ingat pipit, kasihkan sama temannya tadi ya, LKPD-nya. Pipit, ya. Silakan. Apa namanya? Sudah. Apa itu arti dari Asmaul Husna? Oke. Al-afu apa artinya? Maaf. Mengapa kita harus meminta maaf? Ya benar, yang keras suaranya. Ya silahkan pulang. Jadi katanya supaya hati kita menjadi tenang, ya, supaya ini. Yang keras ya, lagi nanti. Ya, yang lainnya yang keras ya suaranya. Paham?
maaf dan memaafkan. Betul. Lanjutkan ayat ini. Bisa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bagus, silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Surat Al-Fatihah ayat berapa? 1. Ayat 2. Ayat 2. Oke. Yang selanjutnya, minggu yang akan datang akan membahas tentang apa? Halal dan haram. Betul, silahkan. Ya, sekarang jawab bareng ya. Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah, yang diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Siapakah Nabi itu? 1, 2, 3. Nabi Muhammad. Sallallahu. Siapa? Nabi Muhammad. Ya, nah silakan pulang. Hati-hati ya di jalan.